Shalom, damai Kristus beserta kita. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa memasuki tahun yang baru. Dan oleh sebab itu, mengawali tahun 2025, pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak saudara-saudari sekalian, umat Trinitarian, khususnya Trinitarian Katolik, untuk berani mengambil langkah keluar, langkah ek kaleo, sebagai mazmur tanggapan atas dipanggilnya saudara-saudari sekalian untuk kembali pulang ke jalan yang benar, kembali pulang ke jalan yang lurus. Yahweh itu setia pada mereka yang berlaku setia. Tetapi Yahweh akan berlaku belat-belit pada mereka yang juga berlaku belat-belit. Tuhan itu esa, titik. Jangan menambahi firman-Nya. Tuhan itu esa, tapi tiga. Tiga, tapi esa. Itu bulet namanya. Berbelat-belit. Tidak ada satu pribadi, baik yang di surga maupun yang di bumi, yang setara dengan Yahweh. Ingatlah bagaimana dulu Yahweh memanggil umatnya untuk keluar dari Mesir. Di mana ketika akhirnya oleh karena 10 ucapan orang pengintai membuat lemah iman seluruh rakyat, sehingga mereka semua berdosa pada Yahweh. Dan hanya 2 orang saja yang memberikan pengharapannya dengan sungguh-sungguh pada Yahweh, yaitu Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda dan Hosea bin Nun dari suku Efraim yang mewakili Yusuf bin Yakub. Dan Musa bersyafaat seperti Abraham akan Lot di tanah Sodom. 2 orang melawan 10 orang dalam satu rumah. Yahweh masih meninggalkan orang-orang pilihannya. Terpujilah Yahweh. Dan selanjutnya mereka semua hanya berputar-putar saja di dalam padang gurun selama 40 tahun. Sampai mati satu generasi seperti yang mereka sendiri minta. Silakan dibaca Bilangan 14 ayat 2. Sehingga mereka yang keluar dari padang gurun itu sebagian besar adalah generasi baru. Dan Musa menceritakan peristiwa-peristiwa ulangan kepada generasi tersebut supaya mereka ingat akan hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan Yahweh yang pernah dilakukan di depan mata mereka sendiri dan juga di depan mata nenek moyang mereka, sebelum akhirnya Musa sendiri harus menutup mata. Lalu generasi tersebut hidup dalam kebenaran dengan menyembah pada Yahweh di sepanjang zaman Yosua dan juga di sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Tetapi ketika seluruh angkatan Yosua dan angkatan tua-tua itu mati, maka bangkitlah kembali angkatan yang tidak mengenal Yahweh. Mereka kemudian diserahkan dalam pimpinan hakim-hakim sampai pada masa hakim terakhir, yaitu Samuel, di mana kemudian mereka berontak lagi kepada Yahweh dengan meminta seorang raja dari kalangan manusia.
Sampai dengan pemberontakan ini pun, Yahweh masih berbelas kasih dengan menyanggupi permintaan mereka. Dan mereka diserahkan ke dalam tangan raja-raja, sampai datang raja yang berhak, yaitu Mesias, Sang Timur yang gilang gemilang, anaknya Yahweh sendiri. Tapi sebagian besar dari mereka masih menolak, dan bahkan mereka bersaksi dusta dengan menuduh Yesus menghujat Allah. Dengan cara apa Yesus menghujat Allah? Dengan cara menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus setara dengan Allah. Selidikilah kitab suci. Adakah Yesus pernah menyamakan dirinya dengan Yahweh? Adakah Yesus pernah berkata bahwa dirinya adalah Yahweh? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Yahweh. Yang Yesus katakan, dirinya adalah Mesias, anak Allah, bukan Allah. Bahkan Yesus sendiri lebih sering menggunakan istilah anak manusia dibandingkan dengan sebutan anak Allah. Lalu siapa yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah? Orang Farisi. Tetapi mereka menuduh Yesuslah yang berkata demikian, sehingga mereka bisa membunuh Yesus. Orang Farisi memutarbalikkan perkataan Yesus. Selidikilah kitab suci. Adakah imam besar bertanya pada Yesus, "Engkaukah Allah?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah Yahweh." Pertanyaannya tidak seperti itu. Tetapi imam besar bertanya, "Engkaukah Mesias, anak Allah?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Mesias itu. Akulah anak Allah itu. Seperti yang engkau ucapkan." Dan Yesus memang anak Allah. Yesus memang Mesias. Yesus tidak bohong. Kalau sampai Yesus berkata, "Bukan, aku bukan anak Allah, tetapi akulah Allah," maka Yesus memang layak untuk disalib. Bahkan siksaan-siksaan yang diterima Yesus harusnya ditambahkan 7 kali lipat. Tetapi Yesus tidak bohong. Dia memang bukan Yahweh. Dan Yesus tidak pernah berkata dirinya adalah Yahweh. Melainkan mulut orang Farisi lah yang mengucapkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Dengan demikian, mereka mendapatkan alibi untuk menyalib Yesus dengan menuduh Yesus menghujat Allah. Orang Farisi lah yang menyamakan diri Yesus dengan Yahweh, lalu memutar lidah dengan mengatakan Yesus sendirilah yang berkata dirinya adalah Yahweh. Para rasul dan murid-murid yang lain mengerti siapa itu Yesus. Selidikilah kitab suci. Adakah orang-orang dalam kitab suci yang bersaksi bahwa Yesus adalah Allah? Setan saja tidak pernah bersaksi bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi mereka berteriak,
engkau adalah anak Allah. Lukas 4 ayat 41 atau Markus 5 ayat 6. Dan sebenarnya Yesus tidak membutuhkan kesaksian dari kita manusia. Sebab kesaksian dari Bapaknya sendiri itu sudah cukup bagi Yesus. Siapa dalam kitab suci yang pernah bersaksi bahwa Yesus adalah Allah? Sola Scriptura, tunjukkan pada saya. Kalau orang-orang yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ada banyak. Sola Scriptura, saya akan tunjukkan pada kalian. Mari kita lihat dalam slide. Yohanes Pembaptis bersaksi, "Ia inilah anak Allah." Yohanes 1 ayat 34. Natanael bersaksi, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yohanes 1 ayat 49. Marta bersaksi, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Yohanes 11 ayat 27. Petrus bersaksi, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Prajurit Romawi bersaksi, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Matius 27 ayat 54. Bahkan Bapaknya Yesus sendiri memberi kesaksian, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5. Sola Scriptura. Sekarang tunjukkan pada saya siapa yang bersaksi bahwa Yesus adalah Allah. Bukankah itu adalah tuduhan dari orang Farisi yang diteruskan oleh generasi kita sebagai penyembah Tritunggal? Ajaran turun-temurun, kitalah pembunuh Yesus. Maka benarlah apa yang disampaikan Yesus sendiri. Engkaulah keturunan para pembunuh nabi-nabi. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Sebab mulut kitalah yang dolak-dalik. Dan hal itu terjadi sejak semua angkatan para rasul mati. Maka bangkitlah angkatan yang tidak mengenal Yahweh dan yang tidak mengenal Yesus. Dan angkatan itu lahir dimulai dari tahun 300-an Masehi. Maka sekarang saya mengajak saudara-saudari sekalian yang terpanggil untuk keluar dari tempat-tempat persembunyian kalian yang gelap. Tengoklah pada terang yang ada di luar. Bukankah terang sudah lahir ke dunia? Maka beranikan diri saudara untuk keluar dari kungkungan doktrin-doktrin gereja. Keluar dari perbudakan magisterium. Mereka hanya bisa mengajarkan, tapi mereka sendiri tidak mau melakukan.
Kenapa? Sebab perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Itulah salah satu contoh doktrin membuat orang menjadi bodoh, malas, dan pasif. Saya mau mengajak saudara-saudari sekalian untuk bersungguh-sungguh mengikuti terang tersebut, bukan mengikuti doktrin, tapi follow the light. Kalau dikatakan follow, itu artinya ada yang bergerak, bukan males-malesan. Follow me, lalu saya gerak, dan kalian ikut di belakang saya. Follow me, lalu saya diam. Lah, follow kemana? Follow the Moscow, down to Gorky Park. Itu lirik lagu. Terang itu tidak berdiam diri di satu tempat. Dan terang itu bukan hanya milik satu orang pemimpin sebuah sekte atau agama. Tetapi terang itu milik siapa saja yang mau berusaha keluar untuk mengikuti jalan kemana saja terang itu pergi. Dan terang itu sebenarnya berjalan menuju alam keabadian. Terang itu menuntun orang menuju pada kekekalan. LB3, langit baru, bumi baru. Bagaimana caranya untuk mengikut terang? Gampang. Lepaskan semua yang kalian miliki saat ini. That's all. Lepaskan doktrin-doktrin. Buang ajaran-ajaran gereja yang hanya membuat saudara terkurung dalam tempurung. Buang tradisi-tradisi suci yang tidak berguna sama sekali. Buang ajaran-ajaran magisterium. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama. Kalian tidak perlu diajar oleh orang lain. Dengan kata lain, kalian tidak perlu magisterium untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kalian tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana dia dahulu mengajar kalian, demikianlah hendaknya kalian tetap tinggal di dalam dia. Yesus itu hidup, saudara. Dia sendiri masih ngajar sampai detik ini. Maka jangan males untuk mencari Yesus. Magisterium bisa berdusta, saudara. Dan magisterium memang berdusta. Saya sudah membuktikannya. Roh perlu diuji, apalagi sebuah ajaran. Dan saya sudah menguji ajaran dari magisterium. Salah satu dusta magisterium itu adalah ajaran Tritunggal, yaitu adanya Tuhan yang setara. Itu tidak sekedar dusta, itu sudah masuk hujat. Orang Farisi menuduh Yesus menghujat Allah tanpa mereka sadari sesungguhnya merekalah yang menghujat Allah. Orang Farisilah yang bersaksi dusta dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan kita semua yang percaya ajaran Tritunggal adalah orang-orang yang sedang memenuhi takaran nenek moyangnya, yaitu orang Farisi.
Mengikut Yesus itu syarat utama sebenarnya hanya satu. Buang segala yang kalian miliki. Sama seperti sang terang itu sendiri, yang tidak membutuhkan apa-apa selain Bapaknya. Siapa Bapaknya terang? Udara. Dan kita sebagai manusia yang hidup juga tidak membutuhkan apa-apa selain udara. Rendahkanlah diri kalian serendah-rendahnya di hadapan Yahweh. Dan katakan pada Yesus, "Ya Tuhan, aku ini bodoh. Siapa yang dapat mengajar hamba-Mu ini? Aku ini miskin, baik rohani maupun jasmani. Maka segala kekosongan itu akan Tuhan isi. Tuhan sendiri yang akan mengisinya, bukan diisi dengan doktrin yang tiada guna." Mari kita buka kitab sucinya. Kita akan bahas sedikit supaya lebih jelas bagaimana mengikut Yesus. Kita buka Lukas 9. Hal mengikut Yesus. Saudara baca sendiri semuanya. Di sana kita diperkenalkan dengan dua orang yang dengan kerelaan hatinya ingin mengikut Yesus, ditambah dengan satu orang yang memang diajak oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya. Dan ketiga adegan ini akan menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana cara mengikut Yesus. Yesus menghubungkan ketiganya menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Yesus hendak bicara mengenai ruang dan waktu dalam dunia kekekalan, bukan dunia fana, dunia keabadian. Untuk orang pertama, dia seolah-olah siap memberikan segala sesuatunya untuk kerajaan Allah. Kalau dalam versi Matius, orang ini kita ketahui berlatar belakang seorang ahli Taurat, yang artinya dia memiliki tempat-tempat atau ruang-ruang khusus untuk beribadah kepada Yahweh. Dia memiliki aturan-aturan liturgi. Harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu, harus baca mantra-mantra dan tetek bengek lainnya. Selain itu, Yesus juga hendak menekankan bahwa kenyamanan beribadah dalam gedung-gedung mewah seperti itu tidak ada di dalam dunia kekekalan. Roh tidak butuh tempat khusus untuk beribadah. Yesus menjawab orang tersebut dengan berkata, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Kalau dalam zaman sekarang, hal itu bisa dikatakan seperti ini. Orang Islam punya masjid, orang Kristen punya gereja, tetapi pengikut Kristus tidak punya tempat untuk ibadah semacam itu. Apa engkau siap untuk menjadi muridku? Apa engkau siap menjadi manusia roh, bukan lagi manusia daging yang segala sesuatunya diukur dengan materi? Mau ibadah masih mikir tempat,
masih bingung cari gedung. Mau menyembah harus tukaran dhisik perkara izin bangun gedung gereja. Antem-anteman dhisik, lek menang baru ibadah. Lek kalah dijadikan alasan untuk tidak ibadah. Yesus gak butuh murid seperti itu. Orang kedua dipakai Yesus untuk menyindir orang pertama. Latar belakang orang kedua memang tidak diketahui, tapi kemungkinan besar adalah orang awam, supaya bisa nampol mereka yang merasa agamawan, uskup, ustadz, biksu, dan sejenisnya. Yesus sengaja mengajak orang awam tersebut untuk menjadi muridnya. Kalau yang pertama tadi kan tidak diminta, tapi menawarkan diri. Tapi orang kedua itu menjawab, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan lagi-lagi perkataan Yesus ini seolah-olah menampol orang pertama tadi, yang notabene seorang ahli Taurat. Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang matinya. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Bukan ngajar, saudara. Orang kedua ini tidak diminta untuk ngajar, tapi diminta untuk memberitakan kerajaan Allah. Ahli Taurat itu ngajar. Nikodemus itu ahli Taurat. Dia pengajar Israel. Dan ajaran dari para ahli Taurat itu dianggap oleh Yesus sebagai ajarannya dari orang mati yang akan mengubur orang mati. Ini setara dengan perkataan Yesus, orang buta nuntun orang buta. Kalau bukan Yesus yang ngajar, itu sudah pasti omong kosong. Tujuan akhirnya dipastikan masih hal-hal duniawi, berkat-berkat jasmani, kelimpahan harta dan materi. Tapi tidak dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu tujuan akhirnya adalah Golgota. Dan itu adalah kematian. Orang mati gak butuh lagi berkat jasmani. Orang mati gak butuh kelimpahan harta. Yang dia butuhkan adalah kebangkitan. Dan satu-satunya yang dia butuhkan untuk bisa bangkit adalah udara. Dia butuh roh. Tuhan itu roh. Dan di zaman sekarang ini, saya itu hanya mau mengatakan pada kalian semua, Yesus itu hidup. Dia yang pernah membaptis saya dengan roh, dia juga yang akan membaptis saudara dengan roh. Asal saudara sungguh-sungguh mencari Yesus. Sebab Yohanes Pembaptis itu hanya membaptis dengan air. Dan kalau saudara bisa sampai ke level tersebut, saya pastikan saudara akan diajar oleh roh kebenaran yang pernah dijanjikan Yesus dulu. Itulah roh pengurapan yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Tidak perlu engkau diajar oleh orang lain.
Saya bukan pengajar, saudara, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajar kalian, termasuk pemimpin tertinggi kita, yaitu Paus. Saya berani dan bisa memastikan hal itu. Saya ini hanya memberitakan. Memberitakan itu memberitahu. Apa yang saya beritahu? Saya beritahu saudara bahwa Yesus itu hidup. Cari Yesus dan saudara akan mendapatkan pengajaran yang benar, bukan pengajaran dari magisterium. Semua ajaran magisterium itu ngawur dan omong kosong. Masa saudara mau diajar oleh orang mati? Apa saudara mau diajar oleh saya? Saya ini hanya orang mati, saudaraku. Saya ini hanya mayat hidup kondisinya saat ini. Sambil menantikan kehidupan saya yang sebenarnya, saya terus berusaha memberitakan kerajaan surga. Hikmat yang saya dapatkan itu sebenarnya tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Hikmat itu hanya bisa dimengerti oleh diri saya sendiri, bukan orang lain. Seberapa besar usaha kita untuk mengajar, seberapa besar usaha kita untuk membuat orang mengerti, orang tetap tidak akan pernah bisa paham. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa? Sebab Yesus itu hidup. Hanya Yesus yang bisa membuat orang bodoh menjadi berhikmat. Maka carilah Yesus, dan kalian akan mendapatkan roh pengurapan itu. Terakhir, orang yang ketiga. Latar belakang orang ketiga ini juga tidak diketahui. Tetapi kemungkinan besar orang ketiga ini juga orang awam. Sebab orang ketiga ini seolah-olah menggabungkan kondisi dari orang pertama dan orang kedua. Orang ketiga ini sama seperti orang pertama, yaitu menawarkan diri untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi, ada tapinya. Tapinya itu seperti orang kedua, minta izin. Kalau orang kedua minta izin untuk ngubur bapake, orang ketiga ini minta izin untuk pamit sama keluarga. Mau melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah, tetapi masih menoleh ke belakang, seperti istrinya Lot, berlambat-lambat. Dan jawaban Yesus kepada orang ketiga ini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Di sini Yesus hendak menyadarkan pada para muridnya bahwa orang yang hendak mengikut Yesus tidak boleh menoleh ke belakang. Dan menoleh ke belakang ini bisa kalian isi dengan banyak tafsir. Menoleh ke belakang bisa kalian tafsirkan melihat harta bendanya yang super banyak. Bisa juga kalian tafsirkan melihat ke masa lalu. Atau bisa juga melihat ajaran tradisi turun-temurun. Macam-macam.
Terserah bagaimana kalian mau menafsirkan. Istrinya Lot menoleh ke belakang. Itu bisa saja dia berat dengan harta benda yang ditinggalkan. Tapi bisa juga karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh malaikat Tuhan. Paham ya maksud saya? Dan Yesus tahu bahwa dalam masyarakat Yahudi dan Helenis, ikatan keluarga itu sangat kuat dan dapat menghalangi seseorang untuk menjadi murid Yesus. Yesus kalian katakan sebagai pengantin pria, betul? Dan kalian adalah mempelai wanitanya. Bukankah seorang wanita harus meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan suaminya? Jadi untuk apa harus pamit? Jadilah seperti Paulus. Begitu mendapat mandat dari Yesus, langsung berangkat ke Arab. Paulus tidak sungkem dulu minta izin dari Paus Petrus sebagai paus yang pertama. Paulus juga tidak melihat masa lalunya sebagai penganiaya umat. Dia tidak kembali pada orang-orang Farisi untuk menjelaskan bahwa dia sekarang adalah pengikut Yesus. Tidak, tapi langsung ke Arab, memberitakan Injil di Arab. Beda dengan saya dulu. Kalau saya dulu, saya masih melihat masa lalu saya. Saya ingin membenahi gereja saya sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu hal-hal yang lain. Bagi saya dulu, yang penting gereja saya ini waras terlebih dahulu. Karena gereja saya sedang sakit. Tetapi setelah saya tahu bahwa sakitnya itu adalah sakit bersalin, maka saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Namanya juga sakit karena mau melahirkan. Jadi ya harus brojol dulu bayi yang mau dilahirkan. Setelah itu dunia baru bisa tersenyum. Sebab bayinya sudah lahir. Sang penguasa dunia sudah lahir. Sampai sini mengerti ya? Jadi sekali lagi, mengikut Yesus itu harus membuang segala hal yang lama. Salah satu dari segala hal yang lama ini adalah pengetahuan kita yang lama. Kita harus membuang kantung anggur yang sudah sobek-sobek, lalu menyediakan hati dan pikiran yang baru dan kosong, supaya bisa menerima ajaran Yesus yang benar, menerima anggur baru. Bukan ajaran tradisi turun-temurun seperti yang ingin dilakukan oleh orang nomor 3 tadi. Mau ikut Yesus, tapi masih menoleh ke belakang. Menoleh ke masa lalu terus-menerus. Menoleh ke ajaran turun-temurun. Menoleh ke tradisi gereja. Namanya juga tradisi, artinya tidak ada yang baru. Tradisi tidak akan pernah bisa menerima yang namanya pembaharuan. Yang salah sudah tidak bisa diperbaiki, yang benar sudah tidak bisa diubah.
Tradisi itu sudah paten, diam tidak bergerak, tidak berubah. Tradisi itu mati. Jadi sekali lagi, apakah saudara mau mengikut Yesus? Jika iya, maka buanglah ajaran magisterium. Tetapi jika tidak, silahkan saudara lanjutkan apa yang menjadi keyakinan saudara. Sebab saudara tidak bisa mengabdi kepada dua majikan. Mengabdi pada Tritunggal dan mengabdi pada Yahweh. Jika saudara menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, maka pilihlah pada hari ini pada siapa kalian akan beribadah. Pada Allah yang diajarkan oleh Paus atau pada Allah yang diajarkan oleh Yesus. Kalau saya pribadi, saya memilih menyembah Yahweh, yaitu Allah yang diajarkan oleh Yesus. Sebab saya percaya bahwa Yesus adalah anaknya Yahweh. Sebab saya percaya bahwa Yahweh memang punya anak, namanya terang. Dan terang itulah Yesus. Barang siapa tidak percaya bahwa Yesus adalah anak, maka dia tidak punya bapa. Dan hanya Yesus, anaknya yang tunggal, yang bisa membawa kita sampai kepada Yahweh, Bapa Sang Pencipta segala sesuatu. Shalom.